Oke, Tribuners, bersama saya di sini Suang Sitanggang dan kita kembali di Mojok Tribun Jambi. Kali ini kita akan mengulas tentang kasus seorang ayah yang melakukan tindakan biadab kepada 3 orang putrinya, 3 orang anak perempuannya. Kejadiannya ada di wilayah Jambi dan juga di wilayah Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pelakunya sudah ditangkap dan saya sekarang bersama dengan 2 kuasa hukum dari korban, yaitu yang pertama paling ujung adalah Sony Pardede. Betul, Sony Pardede ya? Siap, Bang. Betul. Oke, sebagai kuasa hukum dari juga PBB, Pemuda Batak Bersatu. Satu lagi yang di sebelah kanan saya tepat ini adalah Putra Tambunan. Iya benar. Juga sebagai kuasa hukum, Bang ya. Iya benar. Kita akan coba mengulas yang pertama itu tentang laporan yang sudah dibuat. Itu kan sudah dilaporkan ke Polda Jambi. Iya benar. Lalu satu informasi yang kita dapatkan ada juga kasusnya di Tebing Tinggi kepada anak pertama, lalu ada kasusnya di Jambi juga di daerah Merlung ya, Merlung Tanjung Barat untuk 2 lagi putrinya. Kenapa kemudian didapatkannya di Polda Jambi? Iya. Yang pertama pada saat begitu viral ini berita di media sosial ya, yang saat itu dari akun Facebook fanspage-nya Dinas Lalai Berjuang Kanker ya, ada salah satu rekan kita, Bang Daniel Simangunsong, mencoba menawarkan kepada pihak korban, keluarga korban untuk membuat laporan ke Tebing Tinggi, yang mana pada saat itu informasinya bahwa anak pertama ini diduga dirusakinya di sana, di Tebing Tinggi. Lokusnya di Tebing Tinggi. Iya, di Tebing Tinggi. Lokusnya di Tebing Sumatera Tinggi. Utara. Ya? Iya, di Kalau jadi Sumatera Jambi Utara. Iya, benar. Nah, jadi pada saat itu rekan-rekan kita sudah mau buat laporan nih ke Polres Tebing Tinggi. Namun karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui perbuatan itu di sana, dan anak korban pun pada saat itu tidak bisa dibawa, dikarenakan menurut informasi dari klien kami ini bahwa anak korban itu dalam pengasuhan neneknya, orang tua dari pelaku ini tadi, dari kecil sudah di sana, sehingga dari Polres Tebing Tinggi menyarankan untuk buat laporannya ke Polda Jambi saja, dikarenakan 2 anak korban ini tadi lokusnya di Merlung ya, di Merlung, dan itu diketahui oleh ibu korban ini tadi, sehingga mereka menyarankan untuk buat laporannya di Polda Jambi saja. Iya. Terus itu udah dilaporkan dan sudah ada sampai di mana nih tahap laporannya? Apakah sudah sampai juga pemeriksaan korban segala macam? Iya, untuk laporan sudah kita buat di hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin sudah kita laporkan ke Polda Jambi. Puji Tuhannya untuk saksi dari pihak pelapor sudah kita hadirkan semuanya, sudah dilakukan visum terhadap 2 anak korban, dikarenakan 1 anak korban ini kan tidak bisa kita bawa nih, sehingga anak pertama ini tadi, sehingga yang kita berhasil lakukan visum itu 2 anak korban. Dan kita juga kemarin sudah olah TKP bersama rekan-rekan dari Polda Jambi. Ya, dan untuk pelaku sendiri sudah ditahan di Polda Jambi. Pelakunya ditahan di Polda Jambi. Pelakunya ini ayah kandungnya. Ayah kandung dan sekarang sudah ditahan. Dan itu kemarin kan ditangkapnya di daerah Jambi ya. Di daerah mana ya? Aku belum dapat informasi lengkapnya. Jadi itu kan setelah viral nih, sebelum laporannya kita konstruksikan lagi nih. Ini viral kasusnya, kemudian barulah si pelaku ini ditangkap. Ini proses, dan video yang beredar kemudian ditangkap oleh teman-teman dari organisasi Pemuda Batak Bersatu. Sempat ada video interogasinya juga, dan banyak yang kemudian bersyukur dengan satu aksi yang penamparan. Banyak yang merasa bersyukur ya justru ya. Siap. Itu sebenarnya gimana nih prosesnya kemudian bisa sampai ditangkap, diamankan di mana? Si pelakunya. Jadi pelaku ini memang statusnya anggota Pemuda Batak Bersatu. Nanti memang anggota ya? Iya, PAC Kecamatan Renah Mendalo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, jadi setelah viral, karena yang muncul itu dia berseragam merah-merah baju organisasi kita, sehingga menjadi atensi khusus dari
Pemuda Batak Bersatu. Nah, jadi teman-teman PAC Renah Mandalo segera mencari keberadaannya, karena kan dia sempat menghilang. Kemudian didapatlah keberadaannya, masih di situ di Renah Mandalo itu. Masih di wilayah tempat ya. Kemudian diinterogasilah terkait video yang viral itu, pengakuan dari dari istrinya itu, sehingga sempat yang viral kemudian dia ditampar. Akhirnya karena ada pengakuan itu, kemudian dari teman-teman PBB di sana menghubungi Babin Kantip. Nah, sehingga bersama-sama mengamankan itu untuk diserahkan ke Polsek Merlung, karena Polsek Merlung membawahi Kecamatan Renah Mandalo. Jadi lokasinya itu, Bang, itu di Desa Tanah Tumbuh, Kecamatan Renah Mandalo, di RT 7. Desa penangkapannya? Desa rumah tinggal mereka itu di Desa Tanah Tumbuh, Kecamatan Renah Mandalo. Nah, kemudian itu tadi diamankanlah ke Polsek Merlung. Kemudian keesokan harinya, karena sudah ada laporan dari tantenya, adik dari ibu korban. Tante dari si anak yang jadi korban ya? Adik kandung ibunya itu lalu diserahkan ke Polda bersama-sama juga teman PBB. Nah, kemudian itulah diproses secara hukum. Jadi dia waktu itu dicari ternyata masih berada di wilayah tempat, belum kabur kemana-mana. Belum kabur kemana-mana, sehingga ya itu tadi karena mungkin dia tidak membawa handphone itu dan dia juga bukan orang situ asli kan, sehingga dia cukup mudah untuk didapat, tidak terlalu sulit sih dapatkan dia, kata teman-teman itu. Gitu. Lalu kemudian teman-teman kan sudah mendampingi nih si korbannya, mendapatkan cerita dari si pelapornya itu istri pelaku sendiri. Jadi kasus ini sebenarnya bagaimana kemudian bisa terjadinya gitu loh. Si seorang ayah, seorang bapak itu bisa yang harusnya melindungi anaknya ya, sampai akhirnya tega melakukan hal sebiadab itu kepada 3 orang anak yang masih belasan gitu ya, masih kalau nggak salah masih 11, 12 gitu ya. 11, 12, 15 mungkin. Masih usia SD gitu ya. SD SMP. Itu gimana ya ceritanya kok sampai bisa melakukan setindakan sebiadab itu? Iya. Kalau informasi dari klien kita ya, itu perbuatan itu terjadi awalnya tahun 2022. Iya, itu terjadi pada anak pertama. Dan ini perbuatan ini tidak diketahui oleh klien kita. Ibu korban nggak tahu sama sekali cerita ini. Jadi pada tahun 2022 itu anak pertamanya mereka ini dirusaki sama bapaknya, sama si pelaku ini tadi. Nah, singkat cerita tahun 2023 mereka pindah ke Jambi, yang ke Renah Mandalo. 2022 ini kejadiannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Nah, di tahun 2023 si pelaku ini memaksa klien kami ini untuk ikut pindah ke Merlung. Untuk ikut pindah ke Merlung. Jadi tanya itu di tahun 2023 itu anak-anak yang 2 orang ini tadi, yang pertama anak kedua ini ditidurin sama si pelaku ini tadi. Nah, ketika kita konfrontasi ini kepada si pelaku saat dia ditahan kemarin kemarin di Polda kemarin, kita pertanyakan di tahun 2022 ini apakah benar anak pertama ini yang dia rusak. Ternyata diakui ini ya benar, dia rusak anak pertama, dan perbuatan ini diketahui langsung oleh orang tuanya ataupun mamanya pelaku ini tadi. Nah, yang sangat kita sayangkan, perbuatan ini didiamkan, tidak diberitahu kepada ibu korban, sehingga ibu korban tidak mengetahui sama sekali apa yang telah terjadi pada anak-anaknya. Dan di situ ketika bulan 4 ya, kalau nggak saya salah, si anak nomor 2 ini terjadi keributan dengan bapaknya. Informasi tahun 2024 ini. Ceritanya bagaimana ibu korban ini mengetahui semua peristiwa ini tadi. Jadi di bulan 4 itu kalau saya nggak salah, kalau klien saya ini bilang, si anak nomor 2 ini ribut dengan bapaknya pada malam hari. Ribut dengan bapaknya, sehingga anak nomor 2 ini spontan bilang ke bapaknya, dan di situ ada mamanya, dengan bahasa, "Bapak sudah pacarin aku." Gitu. Jadi ketika itu si ibu korban ini nanya ke anaknya apa yang terjadi.
Disitulah anak ini cerita bahwa si bapak ini sudah memperlakukan dia tidak layak sebagai anak sendiri, layaknya udah kayak hubungan suami istri lah gitu loh. Waktu diceritakan iya kepada ibunya. Jadi ibunya ini bertanya ke suaminya dan itu dibenarkan sama dia gitu loh. Nah, si anak ini selama ini ternyata mendiamkan perbuatan bapaknya ini karena ada ancaman dari bapaknya. Bapaknya ngancam si anaknya. Si anaknya diancam, jangan cerita ke mama ya. Kalau kalian cerita ke mama, aku bunuh mama kalian. Gitu loh. Dan itu kita pertanyakan sama si pelaku juga gitu loh. Karena kan kita nggak mau telan mentah-mentah ini informasi kan. Kita kan tetap konfrontasi gitu loh. Kami pertanyakan kepada pelaku dan dia membenarkan adanya ancaman. Dan saya pertanyakan sama dia pada saat rekan-rekan dari Polsek Merlung ya mengantar ke Polda, kami datang, saya penasaran nih sama pelaku yang mana sih orangnya gitu loh. Kenapa seperti yang tadi Mas sampaikan, kenapa begitu tega. Sama halnya juga dengan kami, kenapa begitu tega ini orang tua merusak anaknya yang seharusnya kalau orang-orang bilang anak perempuan tuh cinta pertamanya adalah bapaknya gitu loh. Namun ini malah kebalikan gitu loh. Saya pertanyakan sama si pelaku, apa yang membuat dia sampai segila ini gitu loh. Alasannya simple. Dia jangan jawab dengan enteng itu ya, istriku sakit. Lagi sakit istri. Hanya itu aja. Iya, istriku sakit. Hanya itu aja. Biasanya jadi anak. Iya. Pelampiasannya ke anak. Itu yang membuat saya selaku seorang bapak juga ya, yang punya anak juga merasa ini sangat miris gitu loh. Maksudnya apa hanya karena istrinya sakit lalu anak yang jadi korban gitu loh. Ini perbuatan yang saya rasa nggak bisa ditolerir lagi gitu loh. Sangat-sangat tidak manusiawi kalau saya rasa gitu loh. Dan itu kan sampai dengan alasan itu juga, tapi anaknya sampai 3 yang jadi korbannya gitu ya. Iya. Terus kalau kan kita yang di video yang kemudian kita dapatkan itu tempatnya katanya si perempuan ini atau si ibu korban ini itu kan takut. Kenapa sih nggak dari dulu melapor gitu kan? Kenapa sebenarnya nggak dari dulu melapor ketika sudah tahu di bulan April itu sudah tahu tuh anaknya menjadi korban. Kenapa didiamin dari bulan 4 baru kemudian speak up di bulan Mei ya, di akhir Mei ya? Mei, kalau nggak salah. Juni awal lah. Mei akhir ya, Iya, Mei akhir kayaknya baru speak up dia kan lewat di media sosial gitu loh. Itu kenapa selama ini tidak dilaporkan dia ke polisi, seperti apa sebenarnya seperti apa sih kondisinya sampai akhirnya dia nggak berani melapor? Iya, kalau dari kondisi tempat dulu ya kita bahas ya. Dari kondisi tempat, kita kemarin bersama kawan-kawan dari Polda dan juga dari rekan-rekan PBB yang ada di Renah Mendalo ya, turun ke tempat kejadian perkara itu. Saya orang sehat aja melihat kondisi jalan itu sangat berpikir untuk masuk ke dalam lagi gitu loh. Karena posisi dari jalan aspal ya, jalan yang bisa dilalui dengan mobil, dengan motor dengan baik itu, untuk masuk ke dalam itu membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit dengan kondisi jalan yang trayeknya luar biasa susah gitu loh. Dan di dalam, ketika di dalam tempat mereka ini tinggal, kan kita berpikiran bahwa pondok itu ya ada kamarnya ya, ada rumah-rumahnya gitu ya. Kalau di sana nggak, berbeda sekali. Jadi itu ada hanya bangunan dari papan, itu semua tempat disitulah gitu loh. Hanya ada mereka, tidak ada orang lain gitu loh, tidak ada tetangga tidak ada tetangga. Jadi di samping pondok ini jurang sedalam 30 atau 40 meter. Jadi ketika kalau pikiran kami ya, kami menganalisa begitu kami sampai di tempat, melihat tempat itu, saya sendiri bilang sangat beralasan ibu ini nggak berani melawan. Karena kalau terjadi dia perlawanan, kalau ketakutan kita dibunuh ini terjadi, sangat mudah untuk membunuhnya. Dan untuk menghilangkan korban ini sangat mudah karena kondisi tempat tidak ada orang, tidak ada tetangga, di bawah itu jurang yang begitu dalam gitu loh, tinggal dia buang, hilang, selesai sudah gitu loh. Kalau pikiran saya sih seperti itu, sehingga ibu ini mungkin nggak berani melawan. Tidak berani melawan. Anak-anak juga nggak berani melawan. Karena nggak ada tetangga, jauh dari perkampungan ya. Tidak ada aksesnya juga sangat ini ya, listrik juga nggak ada berarti ya? Nggak ada. Berarti aku gambarkan pondoknya ini seperti pos kamling lah ya, pos kamling pada umumnya, hanya bedanya dia ada apa? Ada agak bertingkat gitu ya? Iya, dia bertingkat ya bang, bertangga, lalu cuma dikelilingi papan
sekitar 1 meter lah. Kemudian nggak ada dinding, langsung atap. Jadi dindingnya itu hanya 1 meter lah ya? Iya, hanya 1 meter aja lah. Paling cuma 3 atau 4 keping gitu kan keliling. Lalu dia nampung airnya pakai air hujan. Kalau ceritanya ya miris memang karena itu kan merintis kebun ya. Lalu nggak tiap hari juga makan beras nasi. Kadang makan ubi aja. Gitu loh, karena untuk menyambung hidup anak-anaknya disuruh itulah anak-anaknya mencari berondolan. Anak-anaknya mencari berondolan? Iya, ibunya juga kadang mencari berondolan sehingga ya pendapatan ya kalau kita lihat memang di bawah garis kemiskinan memang gitu loh, Bang. Kalau si pelaku ini kerjanya apa? Sama aja, Bang, karena baru merintis itu. Oh, oke. Itu baru merintis kebun, memang ada kebun iparnya di sampingnya katanya. Nah, mungkin ke situlah dia nyari. Karena kebun yang mereka tempati ini kan katanya dibeli oleh mertuanya. Oh, situlah gitu, yang sekarang ini lagi mereka urus lah ya. Lagi diurus, lagi dijaga gitu ya. Tapi kondisinya ternyata itu tadi ya memang si korban ataupun istri pelaku ini selama ini menjadi hidup dalam ketakutan karena ancamannya itu sangat mungkin jadi nyata gitu ya. Ancaman si pelakunya sangat mungkin jadi nyata, dia akan dibunuh segala macam. Tapi akhirnya kan untuk kasus ini terungkap bukan di Jambi pada awalnya ya, ketika si pelapor ini atau istri dari pelaku ini sudah pulang ke Sumatera Utara, ke kampung. Itu gimana ceritanya bisa dia pulang ke situ? Apa nggak dicegat suaminya yang juga pasti sudah punya kekhawatiran ya, ketika ini kesana nih aku bisa jadi masuk penjara nih gitu. Gimana ceritanya dia bisa pulang keluar dari kampung itu gitu? Iya, pada saat itu tanggal 4 Mei. 4 Mei. Kalau saya nggak salah 4 Mei. Jadi si ibu korban ini menghubungi adiknya, tante dari korban ini tadi yang kebetulan ada juga di Merlung. Tepatnya di PT Das, di perumahan PT Das. Jadi dia nelpon adiknya. Pada saat itu sudah terjadi keributan nih. Terjadi keributan antara si ibu korban dengan si pelaku ini tadi. Singkat cerita, si pelaku ini kalau nggak salah pergi pada saat itu. Namun ketinggalan handphonenya. Jadi kebetulan ibu pelaku ini nggak dikasih handphone. Oh, ibu pelaku tidak dikasih handphone. Anak-anak juga tidak dikasih handphone. Jadi hanya satu keluarga itu hanya punya satu HP. Iya, hanya yang punya satu HP. Jadi dia ambil HP-nya ini, dia telepon adiknya. Jadi dia telepon adiknya, dia awalnya itu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi dia bilang, aku ini sudah bingung mau bagaimana lagi ini semua. Ada apa, Kak? Jadi dia ceritakan bahwa abangmu ini sudah dirusaknya anak-anakku katanya gitu kan. Jadi si adik ini bertanya, dirusak seperti apa? Jadi dia bilang sudah ditidurin. Nah, si adik ini menawarkan ke kakaknya ini tadi. Jadi kakak maunya bagaimana? Mau kita lapor ke polisi apa enggak? Jadi kakak ini tadi, si ibu korban ini tadi masih berpikiran bagaimana rumah tangga ini supaya terlihat baik-baik saja, dan dia masih menjaga nama baik suaminya mungkin ya pada saat itu ya, dan masih masih ada rasa takut dalam dirinya untuk melakukan perlawanan. Jadi dia bilang, untuk saat ini nggak usah dulu lah dek, malu aku nanti sama tetangga yang ada kayak gitu. Terus aku juga takut dengan abangmu ini, jemput aja lah aku atau kirimkan ongkosku biar aku pulang ke Tebing Tinggi katanya saat itu kan. Nah, jadi singkat cerita adiknya ini, udahlah nanti aku kirim kata adiknya. Nah, pada tanggal 5-nya adiknya ini tadi datang bersama suaminya, bersama itoknya. Itoknya menjemput si korban, ibu korban. Iya, tulangnya anak-anak ini tadi, pamannya anak-anak ini tadi datang menjemput mereka, si ibu ini tadi bersama anak-anaknya. Si itoknya ini tinggal di Tebing Tinggi kebetulan. Nah, apa kebetulan datang dari Tebing Tinggi, apa kebetulan ada di Merlung, kita nggak nanyain nih, nggak tanya sampai ke sana. Jadi intinya si tulang ini ikut menjemput ke rumah itu yang saya bilang tadi, tempat korban ini tadi. Dibawalah si Ito pelaku ada juga di situ? Tidak ada saat itu, tidak ada. Begitu sampai si Ito ini tadi sama tantenya ini tadi nyampai di TKP ini tadi, si pelaku udah nggak ada lagi di situ, sudah nggak ada dia di sana. Jadi dibawalah mereka ke rumah adik ini tadi, ke PT Das ini tadi. Setelah 2 hari
si ibu ini tadi minta pulang ke Tebing Tinggi. Akhirnya dikirim setelah 2 hari di Tebing Tinggi. Rumahnya PT Das tadi. Iya. Baru diminta pulang ke Sumatera Utara. Iya, ke Sumatera Utara. Jadi diantarkanlah ke loket bus sendiri atau sama anak-anak? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Yang informasi sama anak-anak dan dibawalah pulang ke Tebing Tinggi, ke kampung. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Pada saat itu ini yang TikToker ya, yang Lince Sinaga lagi live apalagi PKPK itu kurang paham juga kita. Jadi dia minta handphone Lince untuk ngobrol. Jadi dia sampaikan apa yang terjadi dalam dirinya. Mungkin ya kalau saya bilang sudah dibatas kesabaran ya. Sudah dibatas kesabaran, sudah dibatas keputusasaan, karena dari klien kami ini bilang dia sebenarnya sudah putus asa, sudah nggak ngerti mau ngapain lagi gitu loh. Jadi sehingga dia berani speak up. Itulah awal mulanya, dan disambutlah sama itu kita yang Dinas Lalai Pejuang Kanker ini tadi. Jadi ini tersebar kemana-mana gitu. Jadi itu dia menyampaikan speak up-nya itu di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang kemudian itulah yang pertama menyebar luas ya, luas kemudian tentang kasus ini yang sangat heboh ya, apalagi di kalangan, karena ini sangat tidak lazim, karena pelaku ini orang Batak dan istrinya orang Batak. dalam Batak itu sangat tidak lazim ya ini terjadi ya, sangat apa istilahnya ya, nggak tahu lagi mau ngomong gitu loh, karena ya kita tahu di Batak itu ya, apalagi ini boru ya. Iya, kandung ya. Boru kandungnya. Karena sama marga aja itu udah berapa puluh generasi berbeda juga itu nggak boleh gitu ya. Apalagi ini masih sangat kandung. Jadi ini emang sangat apa dibilang ya? Mungkin sangat menjijikan lah dalam bahasa ininya ya. Kalau ada mungkin di bawah menjijikan, mungkin di atas menjijikan, mungkin itulah bahasa yang lebih biadab lah ya, kalau saya bilang sangat biadab. Sangat biadab ya. Karena binatang aja ya, kita ini kan dengan binatang ya, binatang aja ketika anaknya lahir dia jaga nih dari mangsa yang mau memangsa anaknya gitu loh. Lah ini kok malah anaknya yang dia makan gitu loh. Ini di luar logika. Terus saya ini kan sudah melapor. Kalau ada sempat muncul ketakutan nggak ketika sebelum ya detik-detik jalan ke melapor lah, sempat ada rasa ketakutan nggak dari si pelapor ini sendiri? Atau memang dia sudah punya tekad kuat nih, atau masih nanti suamiku pelapor jadi gini ya? Gitu? Kalau ya memang yang membawa dari Tebing ke Jambi itu kan rekan kita juga, advokat juga, itu Bang Daniel Simangunsong. Ya memang kalau kata Daniel, rekan kita itu dia masih ada ketakutan, sehingga memang harus didampingi betul-betul. Secara psikisnya masih takut dia. Secara psikis masih takut, sehingga dari sana itu didampingi sama abang kita itu advokat juga sampai ke Jambi. Nah bahkan untuk pada saat kita ketemu di Polda pun, pada saat mau di BAP juga masih terlihat ketakutannya gitu loh. Dia masih seperti belum siap, tapi itu tadi ya, karena ya ini loh, ya dia nampi itu boleh saya berdiri. Jadi ini loh Namburu, ini kawan-kawan kita sama teman-teman dari kantornya Putra juga, gak usah takut gitu loh. Ini sudah viral, bahkan pengumuman Sonak Malela juga siap di Jambi membantu, sehingga tidak usah takut lagi dengan pelakunya juga sudah kita bilang ditangkap gitu loh, sudah tidak berkeliaran gitu loh, sudah ditangkap. Jadi nggak usah takut lagi, berikanlah keterangan. Karena kalau tanpa ada keterangan yang benar, keterangan yang meyakinkan, ya nanti pelaku tidak bisa dijerat dengan hukuman maksimal. Nah makanya dengan teman-teman kuasa hukum juga, bahkan dari tadi abangnya itu ikut juga, bahkan dari Punguan juga ada hadir, dikuatkan gitu loh. Bahkan sampai saat kemarin juga kita oleh TKP masih terlihat kok ketakutannya gitu loh. Apa yang sebenarnya ditakutkan? Apa ya? Nggak paham kita ya. Jadi pada saat di Polda itu pun kan rekan kita ini kan harus pulang nih ke Sumatera Utara kan nggak mungkin di Jambi terus kan gitu loh, karena kan dia punya kerjaan juga gitu loh. Jadi ketika disampaikan kepada si ibu ini tadi, di situ dia menangis. Jadi dia bilang dia masih terbayang-bayang rasa takut lah, wajar lah ya. Kalau saya bilang sih
ketika psikisnya sudah terganggu kan, jadi masih terbayang. Sekalipun kita bilang si pelaku udah mati, si ini udah ditahan, mungkin dia masih terbayang bahwa pelaku itu masih ada, masih mengejar-ngejar dia untuk mau dibunuh lah, untuk ini segala macam. Jadi kalau saya bilang sangat manusiawi ketika dia masih merasa ketakutan gitu loh. Terus anak-anaknya sekarang gimana? Itu kan dalam kondisi kita harus yakin ya, si bahkan orang yang nggak kenal pun melakukan, pasti kan guncangannya sangat kuat ya psikisnya, apalagi orang paling dekat nih. Katanya kalau yang pernah aku baca sih, trauma yang dihadirkan oleh orang dekat itu paling kuat guncangannya dibandingkan orang yang tidak dikenal. Jadi anak-anaknya penanganannya seperti apa sekarang? Apakah udah ditangani untuk psikologisnya atau seperti apa? Iya, kebetulan kan mereka ini kan kita titipkan di salah satu yayasan lah ya, yang milik negara punya. Nah, dan puji Tuhannya, kebetulan tadi kan dari Tribun kan minta kita hadirkan, jadi kita minta izin ke mereka dan tidak diizinkan karena pada saat ini mereka memang lagi dalam pembinaan mental. Jadi puji Tuhannya mereka sedang dalam pengawasan untuk mentalnya mereka lah. Untuk itu si ibu dan si anak. Anak-anaknya juga di situ. Iya. Yang korban tapi yang masih 2 ya. Iya. Sementara satu lagi kan belum. Sampai saat ini belum tahu di mana. Posisi anak itu kita belum dapat komunikasi juga, belum bisa. Belum tahu nih sama. Iya. Tapi udah berusaha mencari ke pihak keluarganya juga di sana. Di Tebing Tinggi kan informasi terakhir kan anak ini berada di Tebing Tinggi, bawah pengawasan opungnya. Tapi juga sampai sekarang belum kita tahu juga informasi update-nya seperti apa. Itu kemarin kita minta bantuan dari rekan kita tadi yang Daniel Simangunsong tadi, karena dia kan lebih dekat kan, jadi biar dia langsung yang komunikasi ke sana. Nah kebetulan karena hari ini kita belum ada komunikasi dengan beliau, jadi informasinya kita belum dapat. Apakah Daniel ini sudah ke rumah si neneknya ini tadi atau belum, kita belum dapat informasi dari Daniel. Terus ini kan kasus ini sekarang menjadi ditangani oleh teman-teman ya. Iya. Yang sebenarnya juga penanganannya ini kan juga memang harus hati-hati, apalagi menyangkut anak dan kekerasan seksual di dalamnya. Terus teman-teman kemudian yang diharapkan atau menjadi targetnya dalam kasus seperti apa sebenarnya? Ini menyangkut hubungan juga loh antara anak dan orang tua sebenarnya. Iya. Iya makanya itu kita bilang tadi ya. Kalau memandang kalau dari fisik dari pelaku ini dulu ya. Mungkin biar tergambar sama kawan-kawan juga bahwa pelaku ini salah satu penyandang disabilitas juga sebenarnya. Iya, dia punya tangan kiri kanan ya. Jari kiri kanan ini hilang, ada beberapa yang hilang. Kita ini nggak tahu nih bawaan lahir atau setelah besar, kita belum tahu ini informasi yang jelas. Dia penyandang disabilitas. Dan kalau kami secara pribadi harapannya ya pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Harapan kita dikasih hukuman kebiri. Karena benar memang ini antara hubungan ayah dengan anak, hubungan keluarga yang sebenarnya nggak boleh dipisahkan. Akan tetapi perbuatan ini nggak boleh didiamkan juga gitu loh, dan nggak boleh dibiarkan juga gitu loh. Apabila ini si pelaku dimaafkan, ya akan terulang terus, akan terulang gitu loh. Takutnya ada korban-korban lain yang berjatuhan gitu loh. Jadi menambahkan dikit Bang, jadi terkait harapan ke depan memang selain dari sisi hukumnya, kami juga berharap negara hadir. Satu, dari sisi pendidikan anak, mereka ini di bawah garis kemiskinan. Minimal dari sekolah anak ini ke depan bisa coba dibantu oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hadir juga membantu pemulihan psikologis baik ibu maupun anak, karena dalam obrolan kami dengan korban dan ibunya, mereka jangan sampai lagi dilihat bapaknya gitu loh. Jangan sampai lagi mereka bertemu tatap muka dengan bapaknya karena bisa menimbulkan trauma. Nah oleh karena itu, selain dari sisi hukum, negara bisa hadir melalui penegak hukum nanti, apakah kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, juga hadir melalui bidang-bidang sosial. Itu yang juga sedang kami upayakan, bagaimana si anak ini masa depannya, pendidikan dan kesejahteraan keluarga bisa tercukupi lah gitu loh. Karena ya itu tadi Bang, mereka ini
kasus-kasus seperti ini kalau kita lihat, saya juga pernah nanganin, itu biasanya terjadi di keluarga yang berada di garis kemiskinan, yang hidupnya di tengah-tengah hutan, pondok-pondok, mandi sama-sama, makan sama-sama, tidur, ganti baju sama-sama. Nah, sehingga ya semoga negara hadir. Kalau tidak hadir, akan banyak pasti Bang terulang seperti ini. Karena itu ya harapannya satu dari sisi hukuman bisa maksimal, kedua dari sisi psikologis, pendidikan dan kesejahteraan itu tadi negara bisa hadir. Katanya putus sekolah ya yang dua itu, yang korban. Lagi ujian. Kalau 2 orang anak ini sebenarnya sekolah baru Sekolah. seminggu. Seminggu sekolah di Identitas sekolah satu sekolah di sana. iya, sekolah di desa sana lah ya, di tebing tinggi dari sekolah. Saat ini kita minta izin tidak bisa masuk sekolah karena proses ini. Tapi kalau dalam kesehatannya sebelum ini memang mereka sekolah ya? Baru sekolah. Tapi SD? Iya, SD. Masih SD? Kelas 5. Dua anak nih kelasnya sama-sama kelas 5. Karena mungkin terlambat masuk 12 satunya. dan 14 ya sekarang ya? 12 11. 12 dan 11? Oh, oke. Itu sih. Oke, jadi itu tadi kasusnya adalah betapa kemudian apa ya, mirisnya ya dan biadabnya perlakuan dari laki-laki tadi kepada 3 anaknya dilakukan atas dasar sadar ya, dengan sadar dengan alasan hanya karena istrinya sakit, dilakukannya di tebing tinggi Sumatera Utara dan di Tanjung Jabung Timur di Jambi, dan si pelaku sudah ditangkap di wilayah tempat satu tempat di ini ya, Tanjung Jabung Barat sana ya, ditangkap oleh teman-teman dari PBB, diinterogasi lalu diserahkan ke Polsek. Kemudian seiring dengan laporan ke Polda sudah juga diamankan. Sekarang posisinya ditahan di Polda. Iya benar. Di Polda Jambi sudah dibuat laporan, sudah ada pemeriksaan saksi pelapor ya. Laporan korban sudah. Korban, dan kita tunggu proses selanjutnya akan seperti apa. Tapi tadi harapan terbesarnya adalah selain proses hukum akan ada juga penanganan di luar aspek hukum, yaitu menyangkut kesejahteraan dan pendidikan masa depan terutama para korban ini, dan juga pengembalian psikologis dan mentalnya yang sudah tercabik-cabik selama bersama orang tuanya di sebuah pondok yang sangat-sangat sederhana di wilayah Tanjung Jabung Barat. Jadi mudah-mudahan kasus ini nanti akan memberikan keadilan bagi para korban. Jadi terima kasih banyak. Siap. Bang Putra, Bang Sony, selamat berjuang untuk memberikan keadilan bagi para korban. Mohon dukungan. Saya Sans Tanggang dan sampai jumpa.